Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hatari Murtiani dari NIM I1S12208. Sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman tentang sistem operasi. Itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Sejarah dari sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an. Untuk memudahkan penggunaan komputer, sistem operasi awalnya hanya berupa program kecil yang berjalan pada mesin komputer. Hingga pada tahun 1960-an, sistem operasi yang berkembang menjadi program yang lebih kompleks dan mampu mengelola sumber daya perangkat keras secara efisien. Pada tahun 1980-an juga, sistem operasi berbasis GUI ini seperti Windows dan Mac OS mulai diperkenalkan. Cara kerja sistem operasi. Sistem operasi memiliki 4 cara kerja yaitu yang pertama melakukan manajemen proses. Artinya dalam sistem operasi itu melakukan penjadwalan, penghapusan file dan lain sebagainya. Itu sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Tampilan komputer hardware akan berubah pada saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Sistem operasi memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama hardware. Hardware adalah sesuatu yang dapat disentuh yang terdiri dari CPU, memori, dan peralatan I/O. Kedua ada software. Software adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Ketiga ada data. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian yang akan diproses oleh sistem komputer. Untuk masalah informasi, data dapat berupa angka dalam berbagai bentuk. Yang keempat adalah komunikasi, berupa aluran komunikasi yang menyediakan hubungan antar komputer. Dapat tujuan dari sistem operasi ini itu agar kita dapat memahami konsep dasar sistem operasi seperti pengelolaan memori, penjadwalan tugas, manajemen file, dan manajemen sumber daya. Kedua, mampu memilih dan mengkonfigurasi sistem operasi yang tepat untuk berbagai jenis perangkat keras dan kebutuhan bisnis atau personal. Ketiga, mampu mengembangkan dan memelihara sistem operasi, termasuk mengembangkan driver perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah dan mengoptimalkan kinerja sistem operasi untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan. Kelima, memahami dan mengimplementasikan keamanan sistem operasi untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan seperti virus dan hacker. Yang keenam, mampu mengelola dan merawat sistem operasi dengan efisien dan efektif, termasuk melakukan upgrade, pemeliharaan, dan pengaturan. Adapun fungsi dari sistem operasi itu yang pertama manajemen sumber daya. Fungsi utama sistem operasi mengelola sumber daya pada komputer seperti memori, CPU, perangkat input or output, dan penyimpanan data. Kedua, manajemen file. Sistem operasi menyediakan layanan untuk membuat, menghapus, mengubah, dan menyimpan file pada sistem komputer. Penjadwalan tugas. Sistem operasi menentukan ukuran dan prioritas tugas yang akan dijalankan pada CPU. Yang keempat, komunikasi antar proses. Sistem operasi menyediakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan antar proses. Yang kelima, keamanan. Sistem operasi juga memastikan keamanan sistem dengan memberikan hak akses yang tepat kepada pengguna dan program-program. Yang keenam, antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna user interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Sini ada beberapa contoh sistem operasi yang dapat, yaitu yang pertama ada Linux, Mac/OS, Microsoft Windows, dan Android. Linux adalah
Adapun Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan besar. Linux dapat digunakan di lingkungan server komputer pribadi dan CentOS Linux, dan juga sebagai sistem operasi perangkat Internet of Things (IoT). Yang kedua ada MarsOS. MarsOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk perangkat Macintosh. MarsOS memiliki beberapa versi seperti MarsOS Big Sur, MarsOS Catalina, dan sebelumnya MarsOS Mojave. Yang ketiga ada Microsoft Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, terus memiliki beberapa versi seperti Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan sebelumnya Windows XP. Sistem operasi Microsoft Windows. Itu yang keempat ada Android. Android adalah sistem operasi juga yang dikembangkan oleh Google dan digunakan secara luas pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android ini bersifat open source dan berbasis pada kernel Linux. Adapun cara kerja dari sistem operasi itu pertama melakukan manajemen proses. Di sistem operasi melakukan penjadwalan dan pembuatan file dan proses file dengan sebaik ini. Sistem operasi komputer harus ini sudah ya. Kernel adalah inti dari sistem operasi dan merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem operasi. Kernel yang baik dapat meningkatkan kinerja sistem dan memberikan keamanan yang lebih baik, serta memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel ini berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan perangkat lunak untuk mengakses sumber daya yang tersedia pada perangkat keras. Kernel ini biasanya diinstal pada sistem komputer sebagai bagian dari sistem operasi. Beberapa contoh kernel yang populer adalah kernel Linux, kernel Windows, dan kernel MacOS. Jenis kernel itu ada 4. Yang pertama kernel monolitik, kernel mikrokernel, kernel hybrid, kernel exokernel. Kernel monolitik adalah kernel yang mengintegrasikan berbagai macam fungsi di dalam sebuah kernel. Kernel ini menyediakan sebuah lapisan abstraksi secara penuh dari hardware terhadap hardware yang berada di bawah sistem operasi sebuah komputer. Selain itu ada kernel mikrokernel. Kernel ini menyediakan sebagian kecil abstraksi perangkat keras secara sederhana. Kernel ini menggunakan berbagai macam aplikasi disebut server untuk menunjang fungsi-fungsi lainnya. Itu adalah kernel hybrid. Kernel ini merupakan hasil modifikasi atau pengembangan bahasa mikrokernel sehingga mirip dengan mikrokernel. Ada kernel exokernel. Kernel exokernel adalah jenis kernel yang tidak menyediakan abstraksi hardware sama sekali. Kernel jenis ini hanya menyediakan fungsi akses hardware secara Linux. Sebelumnya, Linux adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Linux Torvalds pada tahun 1991. Yaitu sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengurus sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat keras lainnya. Linux memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menangani banyak tugas dan aplikasi secara bersamaan, stabilitas tinggi, dan kemampuan untuk diinstal dan berbagai perangkat keras. Kira-kira itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem operasi secara singkat. Dan kurang lebih sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.